Bapak, Ibu, saudara-saudari, suster, umat beriman yang dikasihi Tuhan, selamat siang, shalom. Shalom. Dari hari pertama sampai hari keempat, Bapak, Ibu, saudara-saudari, para suster mendengar dan melihat satu imam yang pimpin perayaan Ekaristi setiap hari. Hari ini kita meminta datangnya roh yang keempat, yakni roh apa, Bapak Ibu? Roh keperkasaan, roh kekuatan, perkasa supaya menghadapi lika-liku kehidupan yang saat ini kita jalani. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kalau ada yang memberikan kita uang 10 juta saat ini ya, 10 juta dan mengatakan ini uang 10 juta, nanti ibu bapak, suster, Pastor Lopez, ini saya titip uang 10 juta, pakai baik-baik, tidak ada bunga, tidak ada ganti, pakai saja untuk perkembangan hidup. Bapak Ibu senang keseng? Oh, senang sekali mo. Saya juga senang. Apalagi di bulan-bulan tua seperti begini, hancur hidup. Tiba-tiba uang itu diberikan dan malam hari sekitar jam 12 lewat, ketong kecurian. Lalu pencuri ambil uang 10 juta itu semua dengan tas yang isi uang itu semua. Bapak Ibu kecewa atau tidak? Marah atau tidak? Marah sekali kah marah sedikit? Marah emosi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, padahal itu bukan ketong uang juga, Bapak Ibu. Itu uang yang orang kasih. Padahal orang kasih uang itu untuk apa? Ketong emosi. Dalam ketong kehidupan sehari-hari ini, kadang ketong salah sasaran. Marah salah sasaran, emosi salah sasaran dalam ketong hidup ini. Ada begitu banyak umat dewasa ini yang tersinggung, marah, kecewa, yang tidak pada tempatnya, atau yang saya katakan salah sasaran. Contoh tadi, uang itu kan diberikan tanpa diminta bunga atau untuk menggantikan. Artinya dia menitip untuk kita. Jadi ketika uang itu hilang, kita jangan terlalu marah juga. Barangkali dia titip untuk kita dan untuk orang lain pakai si pencuri itu. Jadi jangan terlalu marah, jangan emosi tinggi, mata menyala, akhirnya darah tinggi, stroke. Kalau stroke, bagaimana? Hari ini Yesus mengingatkan kita semua bahwa dalam perjalanan kehidupan ini kita akan tercerai-berai dan kita masing-masing akan pergi ke tempat di mana kita tuju dan kita akan meninggalkan Yesus sendiri. Yesus sudah memberikan wanti-wanti dan sen ini kepada kita semua hari ini, bahwa dalam perjalanan hidup kita ada begitu banyak persoalan yang akan kita lalui, dan itu akan membuat sehingga kita akan pergi meninggalkan Yesus dengan seluruh kekecewaan yang kita miliki terhadap Yesus. Kita akan mengatakan kenapa yang A, si B, keluarga sana mereka pemalas sembahyang, mereka juga hidup biasa-biasa, tapi mereka hidup bagus saja. Hitung yang ini kerja setiap malam, pagi, siang, berdoa, tikam lutut, tapi hidup paling susah. Ada begitu banyak orang muda saat ini yang kecewa dan pergi meninggalkan Tuhan, pergi meninggalkan gereja, karena tidak merasakan bahwa Yesus hadir dan menolong mereka. Hari ini saya sekedar mengingatkan kembali. Kita minta roh keperkasaan supaya kita tetap kuat perkasa menghadapi semua gejolak ini, supaya kita jangan meninggalkan Yesus. Mari kita melihat realitas kehidupan ini. Pertama, suami istri, anak-anak. Suami itu bukan milik saya, suami itu titipan Allah untuk saya. Istri itu bukan milik saya, istri itu titipan Allah untuk saya. Anak-anak itu bukan milik saya. Anak-anak itu adalah milik Allah yang dititipkan dalam bahtera rumah tangga kita. Maka ketika anak
anak meninggal, istri meninggal, suami meninggal, kita tidak boleh stres. Karena itu Allah punya. Kan kadang kita selalu stres. Aduh, suami sudah meninggal, anak sudah meninggal, bapak mama sudah meninggal. Kita boleh pikiran, kita boleh sedih, tapi kita tidak boleh lama-lama stres. Karena itu Allah punya. Ketika kita punya jabatan, karir, pekerjaan diambil, maka kita tidak boleh stres. Jabatan, karir yang saat ini ada pada saya itu titipan. Jadi ketika orang ambil atau diambil oleh siapa, silakan. Untuk apa kita stres? Hari ini kita semua diingatkan. Memang kesannya sedikit sulit untuk kita memahami bahwa tapi kan saya memperjuangkan karir itu, saya memperjuangkan untuk dapat suami, istri, dan anak-anak, toh pastor. Benar, benar kita perjuangkan. Tapi itu atas kehendak dan restu Allah. Maka hal-hal itu terjadi atas hidup kita. Maka ketika Allah mengambil kembalinya, kita harus ikhlas. Karena itu bukan milik kita. Saya tadi malam ada nonton satu video dari seorang pastor. Dia mengatakan cukup bagus. Ketika orang sakit kanker, orang stres. Dia mengatakan dia minta maaf dulu kepada penderita kanker dan para medis. Dia tidak bermaksud bahwa mengatakan bahwa kanker itu penyakit biasa-biasa, tidak. Tapi dia mengatakan bahwa untuk apa kita stres? Kan bukan kita sendiri yang pernah melalui dan mengalami sakit kanker. Ada orang lain yang juga mengalami dan bisa melewati itu. Dia juga mengatakan ada orang stres karena dia tidak cantik lagi, dia tidak tampan lagi. Wajar. Tidak mungkin ibu-ibu lansia yang saat ini umur 40 tahun, 50 tahun mau tetap cantik seperti 20 tahun lalu. Tidak mungkin. Atau Pastor Lopez yang saat ini tampan seperti ini, 40-50 tahun mendatang mau berharap masih muda seperti, tidak mungkin. Semuanya itu tidak bertahan, tidak kekal pada kita. Maka Yesus mengingatkan kita semua hari ini. Saya membaca ulang kalimat terakhir yang sangat bagus. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Yesus telah mengalahkan semua hal yang ada di dunia ini. Maka dia berpesan, hanya ada satu yang tersisa yang milik kita, yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Dan harus kita jaga baik-baik. Karena itu milik kita saat ini dan di akhirat, yakni Yesus. Maka sekali lagi, pangkat, jabatan, seluruh pekerjaan, harapan dan cita-cita kita tidak boleh dapat mengalahkan Yesus dalam hidup kita. Apalagi kita gak ada Yesus untuk kita peroleh hal-hal itu. Kemarilah kita berdoa dalam perayaan Ekaristi, hari novena Pentakosta yang keempat ini, supaya Tuhan memberikan roh keperkasaan kepada kita, supaya kita menerima diri, kenyataan diri saat ini, bahwa sekarang saya ini hidup sendiri, sapu suami sudah meninggal, sapu istri sudah meninggal, sapu anak-anak sudah meninggal, sapu bapak mama sudah meninggal, sapunya pekerjaan ini sudah ditarik kembali, sapunya jabatan ini sudah ditarik kembali, semua sudah ditarik kembali. Supaya saya ikhlas. Tuhan, terima kasih. Terima kasih banyak karena Tuhan Engkau mengingatkan saya bahwa ini semua adalah titipan, ini semua adalah milikmu. Semoga yang terjadi bukan karena kehendakku, tapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Tetaplah berjuang bersama Yesus. Ingatlah bahwa apapun bisa diambil dari kita, tapi jangan Yesus. Kita lanjutkan dengan